絕對唔能夠喺人間出現。捉到呢隻龍胎，銅章旗鼓啦！ Halo Sobat Skuy dimanapun kalian berada, gimana kabar kalian hari ini? Masih suka kepoin mantan? Susah move on? Daripada kepoin yang nggak pasti, mending kepoin channel kami di Skuy Story. Karena kali ini kami akan membahas alur cerita film yang berbau monster, tapi bukan bau asam ya. Film ini menceritakan tentang kisah seorang pemuda yang terlibat masalah dengan monster. Pria tersebut menerima tanggung jawab untuk mengurus bayi monster yang pindah ke perutnya. Bagaimana manusia bisa hidup berdampingan dengan para monster itu? Mau tahu kelanjutannya? So, jangan di-skip ya, dan tonton videonya sampai habis. Sebelum lanjut, klik subscribe dan nyalakan loncengnya, biar gak ketinggalan video-video seru lainnya. Di awal cerita, di dunia monster sedang terjadi keributan, di mana si raja baru ingin menghabisi semua keturunan raja sebelumnya. Di tengah hutan terlihat sang ratu lama yang tengah hamil berusaha kabur sampai masuk ke wilayah para manusia bersama dua pengikut setianya. Di tengah pelarian, kedua pengikutnya mencoba melindungi sang ratu, sementara sang ratu berlari untuk menyelamatkan diri. Skin beralih ke desa yang bernama Yongning. Di sana ada pemuda pincang bernama Song Tianyin. Kita panggil saja Tian. Tian ini adalah seorang kepala desa di tempat itu. Tian bersama rekannya berlari untuk melerai dua orang wanita yang sedang beradu jotos. Namun, kedua pemuda itu malah mendapatkan perlakuan tak pantas oleh penduduk di sana. Skin berpindah ke rumah si Tian. Di sana dia tinggal bersama neneknya yang sudah pikun. Kemudian dia memanggil neneknya namun tidak ada jawaban. Lalu Tian pun mengambil kayu dan melemparkannya. Dia mencoba memberitahu bahwa dirinya adalah cucu si nenek, karena si nenek sudah pikun. Setelah ingat, si nenek pun menceritakan bahwa anaknya atau bapak si Tian adalah seorang ahli pedang nomor 1 di sana. Namun, dia tidak mempercayainya karena bapaknya tega meninggalkan istri dan anaknya. Akan tetapi, si nenek berusaha mencari anaknya karena sudah bertahun-tahun tak ada kabar. Suatu hari, Tian bertemu dengan dua orang asing dan membawa mereka ke kedai miliknya. Terlihat ada seorang wanita yang datang dan menatap sinis ke arah dua orang asing tersebut. Singkat cerita, terjadilah pergelutan antara wanita itu dan kedua pasangan tadi. Di mana Tian yang melihat itu peot, ketakutan dan bersembunyi. Wanita itu ternyata pemburu monster yang bernama Xiaolan. Susah, kita panggil aja Olan ya. Sementara kedua pasangan tadi adalah monster yang kita lihat sebelumnya, yaitu monster yang menyelamatkan sang ratu. Saat pertarungan berlangsung, tiba-tiba datang seorang pria yang juga pemburu monster. Dia bernama Lau Gang. Kita panggil saja dia Lau. Dia langsung menangkap pasangan monster tadi. Mereka berdua pun berdebat, memperebutkan monster itu. Tak lama berselang, datang Tian yang disandra Ratu Monster. Pasangan monster tadi menyuruh sang ratu untuk segera kabur. Namun sebelum kabur dia meludahi Tian untuk menandainya. Dan akhirnya sang ratu berhasil kabur. Malam harinya, Neng Olan berencana menginap karena tahu kalau sang ratu monster pasti akan kembali karena telah meludahi si Tian. Ketika mereka tengah tertidur pulas, terlihat ada yang sedang memotong papan di bawah tempat tidur si Tian. Setelah sampai di tengah hutan, sang ratu monster memohon padanya untuk melindungi bayinya, karena dia merasa nyawanya sedang terancam dan tak bisa melindungi bayinya. Tiba-tiba sang ratu menyobek perutnya sendiri dan mengambil telurnya, lalu memasukkannya ke mulut Tian. Seketika perut si Tian membesar layaknya wanita hamil. Selepas memindahkan telurnya, monster yang sedang memburunya datang, dan sang ratu mencoba melawannya seorang diri.
Dan tiba-tiba Neng Olan datang membantu dengan sekuat tenaga melawan monster besar tersebut, namun tak berhasil. Sehingga Olan dan Tian kabur lewat terowongan yang digali sang ratu tadi. Dan si monster pun tidak bisa mengejarnya karena sempit. Skin beralih pada pasangan monster yang tertangkap tadi. Mereka melakukan segala cara untuk kabur. Singkat cerita, Olan dan Tian berencana ke kota Sun Tian agar mereka bisa menjual telurnya, lalu mereka beristirahat di rumah makan. Saat sedang menikmati makanan, datanglah Lau si pemburu monster. Mengetahui itu, Tian dan Olan kabur dari sana karena takut akan ketahuan bahwa dia hamil bayi monster. Namun, saat mereka hendak kabur, si Lau menyadari keberadaan mereka dan segera menyerang mereka. Di sana si Lau menyadari bahwa Tian mengandung bayi monster yang dicari semua orang. Saat Lau ingin melancarkan aksinya, tiba-tiba monster jahat datang dan menyerang ketiganya. Saat dia melawan monster, kedua orang itu pun kabur meninggalkannya. Beruntungnya si Lau berhasil mengalahkan monster jahat itu, meskipun ripuh. Perjalanan mereka pun terus berlanjut, sampai mereka tiba di sebuah penginapan. Terlihat Olan berkenalan dengan seorang wanita yang menginap di penginapan itu. Wanita itu memiliki tujuan yang sama, yaitu ke kota Sun Tian. Kita beralih pada Tian yang sedang merasakan kontraksi di perutnya, yang menandakan dia akan segera melahirkan. Betapa terkejutnya, Tian dihampiri pasangan monster yang berhasil kabur tadi. Kedua pasangan monster itu memukul Tian hingga pingsan dan berencana menculiknya. Tapi digagalkan oleh Neng Olan. Dia langsung menempelkan jimat kepada kedua monster tersebut. Kemudian Olan mengajak Tian untuk segera pergi, namun dia merasakan kontraksi yang hebat. Lalu tiba-tiba dia pun melahirkan bukan lewat titid, tapi lewat mulut. Si wanita yang melihat itu terkejut. Saat itu juga Olan langsung memukul si wanita itu hingga pingsan. Singkat cerita, mereka berdua melanjutkan perjalanan untuk menjual bayi monster tersebut. Di tengah perjalanan, mereka istirahat di goa. Mereka pun merawat si bayi monster tersebut layaknya bayi mereka sendiri. Saat itu bayi monster pun diberi nama Wuba. Terlihat Wuba kelaparan. Lalu Tian meminta Olan untuk netein. Namun jahilnya si Olan, dia malah menyuruh Tian yang neteinnya. Sejak saat itu, Tian mengajari Wuba memakan buah dan sayuran, agar tidak memakan daging atau manusia seperti monster pada umumnya. Singkat cerita, mereka pun menjual Wuba. Di sana mereka tampak ragu karena sudah menganggap Wuba sebagai bayi mereka sendiri. Wuba pun menangis sejadi-jadinya ketika ditinggal mereka berdua. Mereka pun mendapatkan uang hasil menjual Wuba. Saat sedang makan, mereka merasa menyesal karena telah meninggalkan Wuba. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk mengambil kembali si Wuba. Namun, si pembeli monster mengatakan kalau Wuba sudah dibawa ke istana untuk menjadi santapan orang-orang di sana. Mendengar itu, mereka bergegas menuju istana dan menyelinap masuk ke istana tersebut. Skin beralih saat Wuba hendak dipasak dan direbus. Namun anehnya, Koki memasak Wuba dengan berbagai cara tetap gagal karena Wuba masih bertahan hidup.
Hingga akhirnya si Koki menghidangkan Wuba hidup-hidup. Beralih ke pasangan tadi, mereka menemukan para monster lainnya yang dikurung di sana, dan mereka membantu membebaskan para monster tersebut. Namun tiba-tiba datanglah seorang penjaga. Saat si penjaga hendak menangkap mereka, monster yang mereka selamatkan tadi membantu menahan si penjaga agar mereka berdua kabur. Ketika Olan mengajak Tian untuk kabur, Tian kekeh ingin menyelamatkan monster-monster itu. Di sini si Tian malah Soledad dan tidak sengaja malah mencium Olan. Mwah. Pada akhirnya, mereka berdua pun melawan si penjaga dan berhasil melawannya. Di sisi lain, dua monster pengikut ratu menyelinap ke istana dan berusaha membebaskan Wuba. Tapi niat mereka diketahui oleh Lou, dan terjadilah aksi berkelahi. Lou tak menyangka bahwa dirinya diselamatkan oleh monster yang diburunya. Di skin selanjutnya ketika Wuba akan dibelah oleh kumbang api, datanglah mereka menyelamatkannya. Lalu Tian pun berhasil membawa kabur Wuba dan bersembunyi. Neng Olan pun sedang bertarung dan terjebak di sana. Namun tiba-tiba datanglah nenek bernama Ichi berniat membantu. Tetapi malah sama-sama terjebak di sana. Kemudian sang raja mengancam akan membunuh keduanya jika tidak menyerahkan Wuba. Mereka berdua pun keluar dari persembunyiannya, dan Wuba menembakkan buah-buahan dari mulutnya. Lalu sang raja pun terluka dan kedoknya terbuka. Ternyata sang raja itu adalah monster yang menyamar dengan beberapa lapis kulit manusia, sehingga penyamarannya tidak diketahui selama ini. Monster tersebut pun mengamuk sejadi-jadinya, menghancurkan seisi istana dan membunuh Tian dengan pedang pemberian si nenek tadi. Melihat Tian mati, Wuba pun mencabut pedang itu dan tangannya tergores, sehingga darah Wuba mengalir ke tubuhnya. Seketika Tian pun kembali bangun dari matinya dengan kondisi lebih kuat dan pedang yang berubah herang. Kini Tian mampu melawan monster itu dengan pedang barunya dan berhasil mengalahkan monster tersebut dengan menusuknya tepat di perut. Lalu skin selanjutnya Wuba diusir oleh Tian agar dia hidup bersama para monster lainnya. Dan di akhir cerita, mereka berdua berencana akan menikah dan melanjutkan mencari ayahnya si Tian. Film pun tamat. Hikmah yang dapat diambil dari film ini adalah uang bukan segalanya, tetapi segalanya butuh uang. Saya undur pamit, sampai jumpa di video selanjutnya di channel Skuy Story. Bye-bye.